studi D3 Inggris Kimia. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan dalam video kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pengelolaan limbah kimia, yang ketiga pengelolaan limbah biologis, yang keempat pembuangan kaca, yang kelima mengulas pembuangan. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita mengetahui apa itu limbah. Limbah adalah bahan yang dibuang, hendak dibuang, atau tidak lagi berguna sesuai peruntukannya. Siapa yang bertanggung jawab atas limbah? Dalam suatu laboratorium, begitu bahan menjadi limbah, tanggung jawab awal pembuangannya secara tepat ada pada pegawai laboratorium terlatih yang telah menggunakan atau menyintesiskan bahan tersebut. Pegawai-pegawai ini adalah orang yang paling tepat yang mengetahui karakteristik bahan tersebut. Merekalah yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi bahaya dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menentukan pembuangannya secara benar. Apa saja langkah-langkah pengelolaan limbah? Langkah-langkah utama pengelolaan limbah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi limbah dan bahayanya. Yang kedua, mengumpulkan dan menyimpan limbah dengan cara yang tepat. Yang ketiga, mempertimbangkan pengurangan bahaya. Yang keempat, membuang limbah dengan baik. Nah, jadi pengelolaan limbah adalah semua aktivitas dan tindakan yang diperlukan untuk mengelola limbah dari awal hingga pembuangan akhir. Skema proses pengelolaan limbah. Yang pertama ada identifikasi limbah. Jadi kita harus mengidentifikasi limbah itu berdasarkan jenisnya, misalnya botol kimia, sarung tangan, kultur sel, dan lain-lain. Yang kedua, mengklasifikasikan limbahnya. Apakah limbah itu berbahaya, tidak berbahaya, limbah terkontaminasi, atau limbah biologis. Yang ketiga, penyimpanan sementara limbah. Penyimpanan sementara limbah dilakukan di wadah sekunder. Selanjutnya yaitu pengangkutan limbah ke ladang persampahan. Pengangkutan limbah ke ladang persampahan ini dilakukan oleh unit housekeeping. Selanjutnya yaitu pembuangan limbah, yaitu pembuangan limbah akhir. Jenis limbah. Limbah laboratorium dibagi menjadi dua, yaitu limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya. Limbah berbahaya meliputi limbah yang tercemar, sarung tangan, respirator, filter, jas lab, limbah yang terkontaminasi, limbah mikrobiologis, kontak semprot kimia, tangki, gas terkompresi, bahan kimia laboratorium, limbah oli motor, dan limbah yang tidak berbahaya yaitu paket limbah. Selanjutnya yaitu label penampung. Semua limbah yang ada di laboratorium, baik itu limbah kimia, limbah terkontaminasi atau limbah elektronik, harus memiliki label yang mengidentifikasi isinya. Hal ini diperlukan agar kita mengetahui jenis limbah yang ada di suatu laboratorium. Minimalisasi limbah. Untuk meminimalisasi limbah yang ada di laboratorium, hal yang dapat kita lakukan yang pertama, batasi jumlah bahan kimia yang dipesan. Yang kedua, jangan menimbun bahan kimia. Yang ketiga, hindari duplikasi. Yang keempat, rotasikan stok bahan kimia untuk menggunakan bahan kimia sebelum masa simpannya berakhir. Selanjutnya yaitu pengelolaan limbah kimia. Sifat-sifat limbah berbahaya. Yang pertama yaitu daya sulut, merupakan bahan yang mudah tersulut.
meliputi pelarut organik paling umum, gas seperti hidrogen dan hidrokarbon, dan beberapa garam nitrat tertentu. Bahan dianggap mudah tersulut jika memiliki satu atau beberapa sifat berikut ini. Yang pertama, cairan yang memiliki titik nyala kurang dari 60 derajat Celcius. Yang kedua, gas mampat yang mudah terbakar. Yang ketiga, pengoksidasi yang memicu terbakarnya bahan-bahan organik. Yang kedua yaitu korosivitas. Korosivitas merupakan bahan yang mampu merusak atau menghancurkan zat-zat lainnya pada kontak melalui reaksi kimia. Contoh bahan kimia korosif termasuk asam, oksidasi, dan basa. Cairan korosif yang memiliki pH kurang dari sama dengan 2 atau lebih dari sama dengan 12,5 akan menyebabkan karat pada tingkat baja tertentu. Yang ketiga yaitu reaktivitas. Reaktivitas merupakan ukuran dari seberapa mudah suatu zat mengalami reaksi kimia. Reaktivitas meliputi zat-zat yang tidak stabil, bereaksi liar dengan air, dapat meledak jika terpapar sebagian sumber nyala, atau menghasilkan gas beracun. Logam alkali, peroksida, dan senyawa yang telah membentuk peroksida, dan senyawa sianida atau sulfida diklasifikasikan sebagai bahan reaktif. Selanjutnya ada toksisitas. Toksisitas adalah tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Toksisitas meliputi zat-zat yang cenderung keluar dari bahan limbah dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti di tempat pembuangan. Jadi, lambang-lambang ini sudah tidak asing kita temukan di dalam laboratorium, seperti tanda-tanda bahaya yang terjadi jika kita menggunakan suatu bahan kimia. Selanjutnya yaitu menilai bahan yang tidak dikenal. Identitas semua limbah harus sudah tersedia. Jika ada limbah kimia yang tidak teridentifikasi, tes sederhana bisa dilakukan untuk menentukan bahayanya. Struktur molekul bahan yang tidak dikenal tidak perlu ditentukan secara akurat. Hal ini penting diketahui data analitis apa yang diperlukan oleh fasilitas yang akan membuang limbah tersebut. Pengumpulan dan penyimpanan limbah di laboratorium. Limbah kimia pertama-tama akan dikumpulkan dan disimpan sementara di dalam atau di dekat laboratorium. Limbah seringkali kemudian dipindahkan ke area pusat pengumpulan limbah di dalam lembaga sebelum akhirnya dibuang ke tempat lain. Yang pertama yaitu penggunaan wadah pengumpul limbah. Simpan limbah di wadah berlabel jelas di lokasi yang ditetapkan yang tidak mengganggu beroperasinya laboratorium. Gunakan tampungan sekunder seperti baki untuk berjaga-jaga jika terjadi tumpahan. Yang kedua yaitu pencampuran limbah kimia berbeda. Beberapa jenis limbah bisa dikumpulkan dalam satu wadah yang sama. Limbah yang dicampur harus kompatibel secara kimiawi untuk memastikan tidak terjadi pembentukan panas, evolusi gas, atau reaksi lainnya. Pemberian label pada wadah limbah. Beri label pada setiap wadah limbah berbahaya dengan identitas bahan, bahayanya, misalnya mudah terbakar, korosif, dan frasa hazardous waste atau limbah berbahaya. Seperti contoh yang sudah ada pada slide ini merupakan pemberian label pada wadah limbah. Yang selanjutnya yaitu pemilihan wadah yang tepat. Kumpulkan limbah di wadah yang terpercaya dan cocok dengan isinya. Yang pertama yaitu wadah
simpan amina atau bahan korosif di wadah logam. Selain itu, jangan gunakan kaleng pengaman dari baja galvanis untuk limbah pelarut berhalogen, karena pelarut ini cenderung menyebabkan korosi atau kebocoran. Selanjutnya yaitu wadah untuk limbah air. Kumpulkan limbah air yang tidak boleh dibuang ke pipa drainase di wadah yang tahan terhadap korosi. Jangan gunakan kaca jika ada bahaya pembekuan. Yang ketiga yaitu wadah untuk limbah padat. Tempatkan limbah kimia padat seperti produk sampingan reaksi atau filter yang terkontaminasi atau media kromatografi di wadah yang berlabel tepat untuk menunggu pembuangan. Selanjutnya yaitu pertimbangan jumlah dan lama waktu. Jangan simpan limbah di laboratorium dalam jumlah besar atau lebih dari 1 tahun. Sebagian lembaga di beberapa tempat dan peraturan mensyaratkan pencatatan tanggal dimulainya pengumpulan limbah. Hal ini harus kita ketahui agar dalam penyimpanan limbah kita tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan, karena hal ini akan membahayakan pengguna laboratorium. Selanjutnya yaitu dekontaminasi wadah kosong. Bilas wadah limbah kosong seperti kaca atau logam yang terkontaminasi bahan organik dengan pelarut bercampur air seperti aseton atau metanol. Lalu, bersihkan dengan air sebanyak 3 kali. Tambahkan bilasan ke wadah limbah kimia, buang wadah yang terkontaminasi seperti sampah lain. Pengumpulan limbah di area pusat pengumpulan. Yang pertama, pencampuran bahan kimia berbeda. Penghematan biaya bisa diperoleh dengan mencampurkan limbah yang kompatibel di area pengumpulan pusat sebelum dibuang. Pencampuran ini terutama cocok untuk limbah pelarut. Yang kedua, pengangkutan limbah. Pengangkutan limbah dari laboratorium ke area pusat pengumpulan perlu memperhatikan keselamatan. Bahan-bahan yang diangkut harus ditampung di wadah yang tepat dan dilabeli dengan jelas. Tujuan penanganan ini adalah menetralkan limbah, memulihkan energi atau sumber daya penting, atau membuat limbah menjadi tidak berbahaya atau kurang bahayanya. Selanjutnya, persiapan pembuangan. Keputusan pembuangan dan persiapan akhir pembuangan biasanya dilakukan di area pusat pengumpulan. Bahan-bahan yang tidak diketahui harus diidentifikasi di tempat ini, karena limbah yang tidak teridentifikasi tidak boleh diangkut ke lokasi pembuangan. Yang terakhir yaitu pencatatan. Catatan diperlukan untuk memantau keberhasilan program pengelolaan limbah berbahaya. Penanganan bahan kimia laboratorium. Tujuan dari penanganan ini adalah untuk menetralkan limbah, memulihkan energi atau sumber daya penting, atau membuat limbah menjadi tidak berbahaya. Kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dilakukannya penanganan tanpa izin meliputi berikut ini. Yang pertama, penanganan di wadah pengumpulan. Yang kedua, penetralan dasar atau pencampuran limbah asam dan alkali untuk membentuk larutan garam. Yang ketiga, penanganan produk sampingan eksperimen sebelum menjadi limbah. Selanjutnya, pengurangan limbah multibahaya. Limbah multibahaya adalah limbah yang menimbulkan kombinasi bahaya kimia, radioaktif atau biologis. Peningkatan operasional sederhana bisa membantu mengurangi limbah campuran. Misalnya, manajer laboratorium dapat membeli bahan kimia dan bahan radioaktif dalam jumlah yang diperlukan untuk menghindari kelebihan bahan yang mungkin akan menjadi limbah. Yang kedua, menetapkan prosedur yang akan mencegah bercampurnya limbah radioaktif dengan bahan yang tidak terkontaminasi dan sampah. Yang ketiga,
Mempertimbangkan untuk mengganti bahan kimia atau sumber radioaktif limbah campuran dengan bahan yang kurang berbahaya. Yang ketiga yaitu pengelolaan limbah biologis, wadah tajam. Jadi, dalam suatu laboratorium harus selalu ada harus ada tempat untuk penyimpanan limbah tajam. Semua wadah tajam harus kaku, tahan tusukan dan tahan bocor. Wadah tajam seperti gambar di samping harus diberi label dengan tulisan limbah benda tajam. Selanjutnya yaitu penggunaan kantong dan wadah. Dalam penggunaan kantong dan wadah, jika wadah kosong atau tidak digunakan, tutupnya harus disimpan pada wadah. Yang kedua, kantong tidak boleh digunakan untuk mengangkut barang yang tidak berbahaya atau peralatan penutup seperti mikroskop. Yang ketiga, limbah biohazardous tidak boleh dikeluarkan dari tas setelah dimasukkan ke dalam tas. Selanjutnya yaitu jaringan manusia dan hewan biohazardous. Jaringan manusia dan hewan biohazardous harus dimasukkan ke dalam kantong biohazard berwarna merah yang harus ditempatkan di dalam wadah tahan bocor yang diberi label dengan tulisan medical list. Kantong harus diberi label tanggal dan deskripsi isinya saat menyimpan jaringan manusia atau hewan biohazardous. Selanjutnya yaitu pembuangan limbah etidium bromid. Etidium bromid atau EtBr adalah iritan dan mutagen serta mutagen pergeseran nukleosid yang menyisipkan DNA dan RNA untai ganda yang mengakibatkan penghambatan sintesis DNA. Ini mungkin berbahaya jika terhirup, tertelan, atau terkena kulit. Mata, kulit, selaput lendir, dan saluran pernapasan bagian atas bisa teriritasi oleh etidium bromid ini. Pembuangan. Wadah tidak boleh terlalu penuh. Tutupnya harus pas di wadah. Kantong limbah tercemar harus digunakan untuk limbah biohazardous yang telah diautoklaf sebelumnya. Wadah limbah biohazard harus disterilkan jika terkena limbah. Wadah harus disterilkan dengan paparan air panas pada suhu 180 derajat Celcius selama 15 detik atau paparan selama 3 menit ke salah satu disinfektan. Prosedur pembuangan. Jangan membuang benda tajam ke tempat sampah biasa karena dapat menyebabkan cedera pada penjaga. Yang kedua yaitu jangan memotong jarum. Yang ketiga, jika wadah sudah isi 3/4 penuh, harus dibuang ke wadah limbah yang terkontaminasi. Yang keempat yaitu pembuangan ke kaca. Dalam suatu laboratorium, apabila terjadi apabila ada limbah kaca, jangan mencampur gelas pecah dengan sampah biasa. Gelas yang bercampur dengan sampah biasa bisa menyebabkan cedera pada penjaga. Yang kedua, buang wadah kaca besar seperti botol pelarut di tempat sampah. Bilas dan keringkan wadah kaca sebelum dibuang. Yang ketiga, buang pecahan kaca di wadah sampah terpisah yang sudah diberi label kaca pecah. Jadi, kita dilarang untuk membuang pecahan kaca secara sembarangan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi cedera pada penjaga. Yang kelima yaitu menguras pembuangan. Dalam suatu laboratorium, jika secara tidak sengaja ada bahan kimia lain yang tertuang ke saluran pembuangan, hubungi pihak yang berwenang dan beritahu mereka tentang nama bahan kimia yang tumpah, konsentrasi dan karakteristik bahayanya. Hal ini perlu dilakukan agar limbah yang tidak sengaja tertuang ke saluran drainase dapat segera ditangani. Baik, sekian
presentasi saya kali ini. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.